Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' sadatina ali ba'alawi saghiran wa kabiran dzakaran wa unthan min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha. خصوصا إلى رئيس الوالد أبو ياسين محمد بن علي الملك الوالد أبو الحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم حبيب مصطفى بن أحمد بهارون وجميع مشايخنا وأساتذتنا الذين سبقونا بالإيمان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم وبكرامتهم وبإسرارهم الله يقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وحوائج آبائنا وأمهاتنا وأصحابنا والله سبحانه وتعالى يختم أعمالنا وأعمارنا بحسن الخاتمة الله سبحانه وتعالى يزد في قلوبنا المحبة لله ولرسوله ولأبيت رسوله وللأنبياء وللعلماء الصالحين ويجعل أولادنا صالحا مباركا ويجعل أولادنا صالحا وبناتنا صالحة جميعة اجعل لنا قرة أعين في حياتنا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة على الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إنا قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat terhadap kita. Karena terus terang di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ngendika berkata, menukil dari hadis di ayyuhal walad min alamati i'radillah lil abdi istighalu fima la yukhlaqu lahu wa inna imra'an dha'at umruhu wa inna imra'an dha'at umruhu fima la yukhlaqu lahu wa jadirun an yakuna khasiratan tula hayatih. Kata Imam Ghazali mengatakan, menukil dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tandanya seorang hamba itu enggak dapat perhatian Allah. Tandanya seorang hamba kalau Allah sedang berpaling darinya, kalau Allah tidak sayang terhadapnya, Allah tidak memperhatikan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan, mentakdirkan, menginginkan pada seorang hamba itu mengerjakan sesuatu yang enggak ada gunanya baginya. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya baginya. Bimakna sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang kafir,
mengerjakan sesuatu yang enggak ada manfaatnya pada umurnya. Ada beberapa orang, kata Rasulullah, ada seseorang lewat begitu saja waktunya tanpa melakukan sesuatu yang tanpa melakukan sesuatu yang karenanya dia diciptakan. Kita sudah tahu bahwasanya firman Allah yang mengatakan, berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu banyak bentuknya, ibadah wajib, ibadah sunnah, yang fardu, yang sunnah. Kalau seperti itu, kata Rasulullah, kalau seandainya ada seorang hamba melakukan sesuatu pada hidupnya bukan sesuatu yang li'ajlih, karenanya Allah menciptakan, yakni ya seperti orang kafir, bermaksiat kepada Allah, syirik kepada Allah. Kata Allah berfirman, Rasulullah bersabda, maka dia akan mendapatkan kerugian yang selama-lamanya. Kerugian yang selama-lamanya. Artinya orang itu lupa kepada Allah. Artinya orang itu dilupakan oleh Allah, lupa kepada Allah sehingga enggak mau beribadah, enggak mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Sehingga Allah berfirman, disebutkan dalam ayatnya, Allah berfirman, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ada seorang hamba yang lupa kepada Allah di dunia, melupakan Allah, lupa kepada ayat-ayat Allah. Apa kata Allah berfirman? Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kata Allah, rasakan pada hari ini dengan apa-apa yang kamu waktu di dunia melupakan saya, nyembah kepada selain saya. Kata Allah, rasakan panasnya matahari di padang mahsyar sekarang. Rasakan sakitnya kamu sekarang di padang mahsyar, kata Allah. Oh, pedih kalamnya Allah kepada orang kafir, kepada orang ahli maksiat. Rasakan yang mana kamu telah melupakan saya di dunia. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan panasnya padang mahsyar, rasakan rasanya azab di akhirat ketika Anda di dunia sudah melupakan saya. Ingat, inna nasinakum. Aku pada hari ini lupa kepadamu. Tidak dilihat sama Allah. Fadzuqul azab, rasakan azab Allah. Rasakan azab Allah. Bimakan fadzuqul azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan azab Allah dengan apa-apa yang kamu kerjakan di dunia daripada maksiat dan syirik. Jadi intinya orang kafir itu mereka orang-orang yang Allah berikan azab di dunia sehingga mereka enggak bisa beribadah kepada Allah. Mereka jauh daripada Allah. Berarti Allah memang keingin mereka jauh kepadanya. Berarti Allah ingin mereka orang-orang itu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan kerugian selama-lamanya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini tandanya kita mau datang, mau ngaji, itu berarti mau zikir, itu berarti Allah sayang kepada kita. Berarti Allah itu sekarang lagi memandang kita. Dan pekerjaan kita nanti di hari kiamat semuanya akan menjadi saksi nanti di depan Allah. Ya Allah, kaki saya berjalan ke masjid untuk dengarkan pengajian. Begitu. Kemudian salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah dengan sebabnya Allah menjadikan kita sebaik-baiknya umat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan surat Yasin, tafsir surat Yasin. Allah berfirman,
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada kekurangan. Maha suci Allah daripada aib. Allah segalanya. Alladzi yang khalaqal azwaj, yang telah menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan. Subhanallah. Berpasang-pasangan ini asnaf, macam-macamnya makhluk Allah. Kullaha, semuanya. Apakah manusia saja yang berpasang-pasangan? Enggak, kata Allah makhluk semuanya, kullaha semuanya, hewan, ayam berpasang-pasangan, kucing berpasang-pasangan, unta berpasang-pasangan, gitu ya. Manusia apalagi berpasang-pasangan. Sama, manusia sama hewan itu sebenarnya sama, hadirin. Makanya kadang-kadang manusia itu, sebagaimana kata ulama, manusia itu kalau seandainya akalnya nggak dipakai, cuma nafsunya saja yang dipakai, dia lebih sesat daripada hewan. Hum kal an'am, mereka itu kayak hewan, bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan. Kenapa? Karena Allah ketika menciptakan makhluknya itu, Allah memberikan apa ya? Meletakkan pada diri seorang hambanya itu, makhluknya itu, ada yang diberi akal saja, sebagaimana malaikat. Malaikat itu diberi akal, nggak dikasih nafsu, para hadirin. Makanya malaikat itu nggak pernah melanggar perintah Allah. Malaikat itu nggak pernah tidur. Malaikat itu nggak makan. Malaikat itu nggak menikah. Oleh karena itu, malaikat itu karena dia cuma dikasih akal sama Allah. Makanya kalau malaikat itu nggak pernah melanggar perintah Allah, itu makgul, itu sangat masuk akal. Makanya para hadirin, nggak ada malaikat yang korupsi, itu nggak ada. Ya, nggak ada malaikat korupsi. Seandainya malaikat Israel ini korupsi, Pak, dia pasti korupsi nyawa dia. Oh, nyawanya fulan ini lumayan, kalau saya ambil buat saya ini tinggal 20 tahun, saya ambil buat saya aja biar saya lebih panjang nanti umurnya. Nggak ada kayak begitu. Jadi malaikat Israfil, Israel nggak ada yang korupsi, Pak. Soalnya kenapa? Dia nggak punya nafsu. Ya apa ya? Nggak punya nafsu gitu ya. Adanya ya akal. Akalnya sempurna memang malaikat itu. Makanya malaikat itu kerjaannya ibadah terus. Yang diperintahkan nyambut nyawa ya nyambut nyawa, nggak pernah keliru, Pak. Malaikat Israel itu karena dia nggak punya nafsu, punya akal toh, dia nggak pernah keliru kalau kerja, nggak pernah keliru kalau kerja. Jadi mau nyabut nyawanya fulan, keliru sama nyawanya tetangganya, nggak ada. Padahal yang diperintahkan untuk dicabut nyawanya oleh Allah berapa manusia di dunia ini, dari maghrib sampai maghrib, nggak ada keliru sama sekali. Sama sekali nggak ada lupa malaikat itu. Enggak taunya nggak ada malaikat ketiduran. Waktunya nyabut nyawa, nggak ada Israel. Ya Allah ketiduran, terlambat ini. Fulan ini harus meninggalnya jam 7. Ya Allah ketiduran lewat sampai jam 10. Nggak ada kayak begitu. Keliru itu nggak ada malaikat, karena memang nggak punya nafsu. Adanya akal. Kemudian ada makhluk yang diberi nafsu saja. Itu hewan. Hewan itu hadirin, dia cuma dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Makanya hewan itu salah terus. Hewan itu keliru terus. Hewan itu nggak ngurus. Makanya hewan itu nggak ngurus. Mau kawin sama neneknya, ya, mau kawin sama ibunya, mau kawin sama adik kandungnya, nggak ada urusan bagi ayam. Bagi hewan nggak ada urusan. Mau kawin di depan orang gitu loh. Hubungan di depan orang nggak ada malu dia. Kenapa? Nggak ada akal. Dianya cuma ada nafsu aja, nafsu terus nafsu begitu.
Makanya ayam itu, sapi itu, ya memang kalau ada salah ya nggak punya akal memang. Gitu. Jadi kalau ayam itu hewan itu cuma dikasih nafsu sama Allah, nggak dikasih akal. Sementara ada hamba yang lengkap dikasih akal sama dikasih nafsu, yaitu kita manusia. Makanya manusia ini ada yang jadi orang terhina di depan Allah, ada makhluk yang mulia di depan Allah. Siapakah yang mulia itu? Yang mulia itu adalah makhluk yang akalnya lebih unggul daripada nafsunya. Ketika nafsunya bilang, oh begini, kata akalnya, jangan, itu ibu mertuamu. Gitu ya. Ketika ada mantu masakan senang sama mertuanya, akal yang make, ojo, iku mertuamu leh, kata akal. Ini kalau sudah nggak ngerti antara mertua sama istri, berarti nafsunya lebih gede. Berarti nafsunya lebih dimanfaatkan. Kalah sama nafsunya, akalnya kalah sama nafsunya. Kenapa? Karena itu dia nafsunya lebih fatal daripada akalnya. Jadi kalau seandainya kata ulama, kalau seandainya akalnya manusia lebih unggul daripada nafsunya, maka dia akan seperti malaikat, bahkan lebih daripada malaikat. Jadi nabi, ya, karena akalnya lebih unggul daripada nafsunya. Jadi wali, karena akalnya lebih unggul daripada nafsunya. Ya begitu. Jadi orang soleh, ya, karena akalnya lebih unggul daripada nafsunya. Tapi kalau nafsunya itu lebih unggul daripada akalnya, maka orang itu kal an'am, kayak hewan. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan, lebih jelek daripada hewan. Kenapa? Karena dia manusia itu dikasih akal, begitu ya, dikasih akal. Nah, jadi manusia itu makanya di dalam kitab mantik, manusia itu juga disebut hewan. Ada hayawan natik, ada hayawan ghairu natik. Ada hewan yang berbicara, ada hewan yang enggak berbicara. Hewan yang enggak berbicara itu adalah hewan yang dikasih nafsu saja. Adapun hewan yang berbicara adalah manusia. Kenapa kok begitu? Dinamakan al-hayawan di dalam kitab mantik, karena manusia itu sifat-sifatnya kalau akalnya enggak dipakai, maka sifatnya dia kayak hewan. Ayo coba kita perinci sekarang. Sapi makan, ya, kita juga makan. Sapi tidur, kita juga tidur. Sapi bisa capek, kita juga bisa capek, gitu ya. Cuma yang membedakan antara kita sama sapi itu adalah akal. Ya, kita bisa membedakan, oh ini yang harus saya lakukan, yang baik atau enggak, gitu ya. Maka kata Allah, mereka itu yang seperti itu kal an'am bal hum adall. Khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Manusia berpasang-pasangan, hewan berpasang-pasangan, ya, begitu semuanya. Mimma tumbitul ardu, baik dari apa-apa yang tumbuh daripada bumi. Minal hubub, daripada biji-bijian, wa ghairiha, dan selain daripada biji-bijian. Itu semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan, cuma kadang-kadang kita enggak tahu. Nah, ini dalilnya. Khalaqal azwaja kullaha. Jadi semuanya itu diciptakan berpasang-pasangan. Ketika kita nanam padi itu, itu sebenarnya di antara padi itu ada laki ada perempuan. Yang kita pasang itu berpasang-pasangan, makanya ditumbuhkan sama Allah. Menjadi kayak semacam ketika ada perkawinan timbul padi yang banyak, begitu ya. Nah, jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan semua makhluknya serba berpasang-pasangan, di antaranya juga yang tumbuh dari bumi. Itu juga berpasang-pasangan, cuma kita nggak tahu, yang tahu adalah Allah. Sekarang kita tahu, oh ternyata padi itu juga berpasang-pasangan. Ternyata jagung itu juga berpasang-pasangan. Kapan kita tahunya? Sekarang ketika ngaji tafsir surat Yasin ini. Begitu. Inilah faedahnya kita ngaji. Faedahnya kita mentolaah Al-Qur'an. Kita ini tahu apa makhluk Allah, yang ciptaan Allah itu kayak apa, begitu ya. Nah, jadi diantaranya bukan cuma manusia saja yang berpasang-pasangan. Ya.
kita sama perempuan gitu ya. Memang sudah tuh tabiatu sunnatullah subhanahu wa ta'ala, diciptakan kita berpasang-pasangan. Kenapa kok begitu? Sampean hidup dimanapun, kalau nggak ada pasangan, waduh, susah. Nabi Adam itu sudah ditaruh di surga sama Allah. Nabi Adam itu sudah ada di surga. Tapi Nabi Adam nggak ngerasa puas di surga. Minta sama Allah. Ketika ngelihat burung, ada burung berkicau, ada suami istri burungnya itu berpasang-pasangan, laki dan perempuan. Nabi Adam itu minta kepada Allah, ya Allah, kenapa saya kok diciptakan sendirian? Indahnya saya ngelihat hewan itu, namanya Nabi, faham dengan bahasanya hewan. Dia indah, mesra-mesraan dengan pasangannya. Saya kok sendiri ya Allah, gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam tidur, terlelap tidur, Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Ketika bangun tidur, Nabi Adam ada perempuan di sampingnya. Akhirnya mau disentuh sama Nabi Adam. Kata malaikat, "Mah, Adam, ojo dicekal dhisik, ikut tutuk mahrammu." Gitu. Ya namanya manusia kan, ini basyariyah, manusia, Nabi Adam manusia, begitu. Karena Nabi Adam dikasih nafsu sama Allah, ya senang sama perempuan. Ya. Enggak ada salahnya, maksudnya cinta kepada perempuan itu enggak salah memang. Memang Allah ciptakan anugerah cinta di dalam hati itu untuk perempuan. Tapi bagaimana cara menggunakan rasa cinta itu loh. Ya. Kalau ada anak muda-muda itu enak sebenarnya saya ngasih tahu itu. Jadi para hadirin, anak sampeyan niku kalau cinta sama perempuan makgul, masuk akal. Karena memang Allah beri kecintaan di dalam hatinya. Enggak salah kalau orang mencintai itu. Salahnya cara menggunakan cinta itu yang salah. Lain nek sampean anak sampean ndak seneng wedok, Pak. Nek naudzubillah min dzalik seneng ambil lanang, naudzubillah min dzalik. LGBT akhirnya yang diadab sama Allah. Jadi takut termasuk dari keturunan kaumnya Nabi Lut. Ya, kaumnya Nabi Lut itu nggak senang sama perempuan. Ya, suatu hari, hanya cerita kaumnya Nabi Lut ini. Suatu hari diceritakan di dalam Al-Quran, memang mereka tuh suka laki-laki yang tampan, yang ganteng. Kaumnya Nabi Lut itu. Suatu hari ada malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengadab umatnya Nabi Lut. Ketika malaikat Jibril lewat, wah, lihat kaumnya semuanya. Kata istrinya di dalam Al-Quran itu ditafsiri dalam tafsir, saya tidak pernah melihat laki-laki setampan itu pada hari itu. Cuma waktu itu saya ngeliat laki tampan. Senang kaumnya ngeliat laki-laki ganteng, Pak. Nah ini anak kita kayak gitu. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan diselamatkan, tetap anak kita normal senang sama perempuan. Gitu. Akhirnya datang umatnya itu Nabi Lut ke rumahnya Nabi Lut. Jadi kalau kita ngelihat ada tamu dari Hadramut, dari Mekah, kita datang berbondong-bondong untuk ngambil barokah, ngelihat wajahnya, ngelihat sosoknya, kita ngambil barokah. Datang ada pengajiannya Habib Taufik, kita datang untuk melihat Habib Taufik. Ya begitu. Kalau ini enggak, bukan untuk ngaji. Datang ke rumahnya Nabi Lut bukan untuk ngaji, tapi datang untuk menikmati tampannya malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril pada waktu itu berbentuk manusia, Pak. Berbentuk manusia, wajahnya manusia, bukan malaikat yang sesungguhnya. Akhirnya kata Nabi Nuh, umat, ojo ngono tak aku isin nabi tamu kuwi. Iki tamu utusane Allah. Jadi malaikat Jibril disuruh sama Allah untuk mengadab mereka. Karena dinasihati enggak mau, Pak. Iya. Diadab sama Allah di dunia. Kenapa kok diadab di dunia? Dengarkan dulu sebelum kita lanjut ceritanya. Ada firman Allah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ضَارَ الْفَسَادُ di ayat lain,
Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydihim liyadhuqu bima amilu. Begitu. Jadi kata Allah, kenapa kok adab-adab umat-umat terdahulu itu diadab sama Allah di dunia? Kata Allah SWT firman, "Walanudhiqannahum." Dan ini berjalan kepada semua umat. "Walanudhiqannahum," akan kami rasakan kepada mereka, akan kami beri kepada mereka minal adabil adna, adab di dunia. Kadang-kadang adab itu di dunia gara-gara apa? Adab di dunia itu kadang-kadang dengan goncangan bumi, ya. Adab di dunia itu, balak di dunia itu kadang-kadang dengan tsunami, kadang-kadang dengan banjir yang enggak berhenti-berhenti. Kata Allah, kenapa aku beri kayak begitu? Allah inginkan begitu, kenapa? Allah inginkan. Kok sengaja Allah turunkan balak di dunia? Dunal adabil akbar, sebelum mereka rasakan adab di akhirat. Kenapa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu tobat, agar mereka itu kembali kepada Allah. Makanya sengaja Allah adakan tsunami, Allah sengaja adakan gempa bumi itu. Jadi Allah berfirman, dhaharal fasadu fil ardi fil barri fil bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan Allah inginkan. Banjir Allah inginkan, goncangan bumi gempa bumi Allah inginkan, banjir yang enggak ada selesai-selesai Allah inginkan. Kenapa? Liyadzuqu bima amilu, agar mereka itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kekufuran kepada Allah, agar mereka itu merasakan akibat yang mereka kerjakan. Apa tujuan Allah? Apakah Allah itu tidak pemurah? Ini pemurahnya Allah. Lihaduku, agar mereka itu merasakan, kata Allah, agar mereka merasakan apa yang mereka kerjakan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan suatu yang remeh, adanya goncangan, adanya gempa, adanya tsunami, ini bukan suatu yang remeh. Itu nasihat Allah agar kita semuanya kembali kepada Allah, gitu. Kembali kepada cerita Nabi Nuh. Akhirnya umatnya Nabi Lut itu, kata Nabi Lut, "Aulad, ya umat, ojo ngono ta, aku isin ambek tamu iki, tamu besar iki, tamu agung iki. Ini utusan Allah." Enggak dikasih tahu kalau malaikat mau mengadab, malaikat Jibril. Akhirnya sama Nabi Lut dikeluarkan umatnya yang perempuan. Kata Nabi Lut, ada di situ di antara anaknya Nabi Lut juga. Iki lho, arek wedok sing ayu-ayu iku, rabien nek kepingin. Nek gelem kon rabien, arek wedok sing ayu-ayu lho, rabien. Ente kawin. Apa jawaban mereka? Lut, Anda ini enggak tahu selera kami ta? Anda ini sudah lama wis suwe urip ambek awake dhewe, gak ngerti selera awake dhewe. Selera awake dhewe iku tuh wedok, Lut. Selera awake dhewe kuwi lanang. Iki lho tamumu. Malaikat dengar, para hadirin. Malaikat dengar. Kata, kalau bahasa Qur'annya itu, hadhihi banati. Itu loh anak-anakku perempuan. Ada yang mengatakan, kenapa banat itu anak artinya? Loh kenapa kok banati? Karena memang umat terdahulu itu kayak anaknya Nabi Lut begitu ya. Atau kalau seandainya itu memang anaknya Nabi Lut, loh kok bisa orang mukminah menikahi orang kafir? Padahal tidak boleh orang kafir menikahi orang mukminah. Itu ajaran sekarang, ajarannya Nabi Muhammad. Untuk ajaran umat-umat terdahulu itu enggak masalah. Enggak masalah menikah kafir sama mukminah. Hatta Nabi Nuh pun, Nabi Nuh itu diantara istrinya ada yang kafir. Makanya kata ulama, Kan'an itu bukan anak kandung, tapi Kan'an itu anak tiri dari istrinya yang kafir. Makanya enggak manut sama Nabi Nuh sehingga kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di tafsir seperti itu. Nah, akhirnya malaikat dengar, para hadirin. Lut, apa cari kaummu?
Nggih, malaikat niku terusane kersa kalian jenengan. Faham Nabi Lut. Kalau mereka ingin Nabi Lut bukan untuk ngambil barokah. Kepingin malaikat Jibril bukan untuk ngambil barokah, tapi nafsu melihat malaikat Jibril. Naudzubillahi min dzalik. Wis nek ngono, kata malaikat Jibril, wis nek ngono tak ladeni wong-wong iku. Tak bangun malaikat Jibril. Awakmu kata apa? Kata malaikat Jibril. Pengin aku dah. Awakmu kersa mbek aku dah. Nggih malaikat. Monggo. Kalau nggih kersa. Dipikir malaikat mau ngeladenin mereka nafsunya mereka. Oke, kalau Anda menginginkan aku, hadepin aku ya. Bangun malaikat Jibril akhirnya berubah jadi malaikat. Datnya berubah jadi malaikat bersayap. Sayapnya besar para hadirin. Akhirnya nyoh nek kon kepingin aku dikibas sama apa ya? Napa bahasa Jawa ini? Hah? Ya sayap lah, digibas sama sayap yang kanan. Mereka semuanya buta para hadirin, nggak bisa lihat. Sama yang kiri digibas sama yang kiri rata mukanya, nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada mulut, kayak tembok, gitu ya. Itu saking cengkalnya umat-umat itu ya, masih ngancem sama Nabi Lut. Lari terbirit-birit karena dia nggak punya mata, nabrak batu, nabrak tembok, nabrak apa? Apa mereka masih ngancem? Lut, hati-hati kon yo. Saiki kon nekokno tukang sihir. Saiki kon nekokno tukang sihir, awas kon meneh tak balas. Wah, sudah buta, nggak punya mata, nggak punya hidung. Ya Allah, masih kepingin balas Nabi Lut. Mau balas pakai apa? Ya Allah, orang Nabi Lut itu dibantu oleh Allah, gitu ya. Akhirnya Nabi Lut bilang, ini adab yang pertama itu, belum adab yang kedua. Kata malaikatnya, kata Nabi Lut, malaikat, ayo ndang diadab umatku itu gak kuat aku. Malaikat, ayo ndang diadab. Sabar Lut, inna mau'idahumus subuh. Anak ini kata malaikat, saya ini diperintahkan oleh Allah untuk mengadab mereka ketika datang waktu subuh, bukan sekarang. Itu tuh malaikat gak mau dirayu sama Nabi Lut, dirayu, ayo sekarang, jangan nunggu subuh. Enggak, kata malaikat, aku ini diperintah Allah untuk ngadab waktu subuh, gak saiki. Sing sabar kan Lut, subuh alaisa subhu biqarib. Di Quran gitu, alaisa subhu biqarib. Iku lho subuh wis cedek. Sekarang jam 3, jam 4, sebentar lagi subuh. Sabar kan. Saking mangkalnya Lut itu kepada kaumnya. Udah kayak gitu masih ngancam-ngancam. Akhirnya waktu subuh, pas waktu subuh ya mulai adab Allah di balik bumi mereka kayak numplak apa ya? Piring begitu. Nah, yang atas di bawah, yang atas, yang bawah di atas. Jadi nggak sempat. Kalau orang kora-kora piring itu nggak sempat naruh di tempat kora-koraannya, sudah ketumplak secara secepat itu. Malaikat membalik buminya kaum Lut itu. Nah kemudian ada adab, subhanallah, ada adabnya Allah ya. Ini adab seperti ini di dunia ini seperti tadi itu, agar mereka kembali kepada Allah. Berapa kali dinasihati tapi nggak mau. Akhirnya Allah turunkan adab di dunia sebelum di akhirat. Ini apa tujuannya? Tujuannya seperti itu agar umat-umat yang setelahnya ini seperti kita itu ngambil pelajaran. Kayak gitu loh. Kalau kita nggak mau ikut perintahnya Allah, mau tanah kita dibalik sama Allah begitu ya. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita, kalau ada anak kita senang sama perempuan itu biasa. Kita senang sama perempuan itu biasa. Cuma bagaimana cara kita menyalurkan cinta kita. Ya, kalau anak kita cinta sama perempuan, mak saya cinta, pak saya cinta sama fulana. Oh cinta kamu nak, iya, wis tak rapi no yo, wajib kita menikahkan kalau begitu tuh. Daripada dia apa ya, tugas kita sebagai orang tua menikahkan, dinasihati, ojo nak, ojo disik, kau ini sih nom, wis ojo main cinta-cintaan disik, simpen cintamu nak, gitu ya. Suruh simpen, nanti kalau memang kita mampu ya nikahkan aja begitu, walaupun dengan cara nikah apa ya, nikah sirri. Yang penting anak-anak kita itu aman daripada pergaulan pegang-pegangan, cium-ciuman. Akhirnya apa? Kasihan anak kita kalau dibiarkan pacaran begitu, oh ya,
malam pertamanya sudah basi, Pak. Enggak punya malam pertama yang sesungguhnya. Kasihan mereka. Enggak punya malam pertama yang halal. Malam pertama sudah dilumuri dengan dosa, waktu pacaran, gitu ya. Eman kan anak kita itu. Kalau enggak merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh ulama malam pertama halal yang sesungguhnya, itu kan eman. Gitu ya. Ya diarahkanlah anak kita bagaimana bagusnya, begitu ya. Cinta enggak dilarang, tapi bagaimana cara kita tasarruf menggunakan rasa cinta itu, gitu ya. Di situ nanti ada aturan-aturannya dalam syariat. Wa min anfusihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasang-pasang itu dari manusia. Minadz dzukur, daripada laki-laki, wal inath, dan daripada perempuan, gitu. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui, ya, yang mereka tidak ketahui, ya, begitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaj, maha suci Allah. Saya ulangi biar tetap di otak kita. Kalau kita pas baca Yasin itu ingat itu artinya. Subhana, maha suci Allah, alladzi khalaqal azwaj, yang telah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Semua asnaf, semua. Kata Allah, kullaha, semuanya, bukan cuma manusia saja. Di antaranya mimma tumbitul ardu, baik dari yang tumbuh dari bumi, yaitu dari biji-bijian, wa ghairiha. Nah, jadi kullaha, kata Allah, fa kullu zaujin sinfun. Karena setiap pasang-pasangan itu berjenis-jenis begitu. Sinf, ada jenis-jenisnya macam-macam. Karena baik tumbuh-tumbuhan atau manusia, mereka itu warnanya berbeda-beda. Setiap berpasang-pasangan itu ada sinfun, macam-macam jenisnya. Ya, berpasang-pasangan itu macam-macam jenisnya. Kenapa? Karena kita ini alwan, warnanya itu berbeda. Kalau makanan itu rasanya berbeda, padahal dia berpasang-pasangan. Ya, begitu. Wal ashkal, bentuknya berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi mimma tumbitul ardu, di situ menerangkan tentang apa saja yang Allah berikan pasang-pasangan itu. Nah, Allah berfirman, wa mimma la ya'lamun, dan dari sesuatu yang kamu tidak ketahui, yang mereka tidak ketahui, al makhluqat, daripada makhluk-makhluk Allah, al ajibah ini yang menakjubkan, ya, al ajibah yang menakjubkan. Coba bayangkan nyamuk, Pak. Nyamuk itu antara makhluk yang menakjubkan, makhluk itu, nyamuk itu. Itu kalau maaf, kalau suami istri, ya, kalau hubungan kayak apa coba? Kecil loh ini. Nyamuk itu disebutkan dalam kitab As-Sawi, dia punya 6 kaki. Nah, ini Imam Sawi mengatakan punya 6 kaki, ada 4 sayap. Nek sampean tidak percaya, ya hitungan dewe, Pak. Lah cuma saya nerangkan apa yang di kitab As-Sawi ini, di surat Al-Baqarah itu. Dia punya sayap 4, punya kaki 6, punya belalai panjang kayak kayak gajah, tapi enggak panjang kayak punya gajah. Ini nek belalainya panjang kayak punya gajah lah lucu malah, enggak jadi indah. Jadi ada kayak jarum itu kecil. Kalau menurut untuk nyamuk ya panjang gitu. Kemudian dia itu jarumnya itu lemes. Ajibnya dia itu, ya, dia bisa membunuh unta yang besar. Dan Namrud, ada raja Namrud yang zalim, itu mati gara-gara nyamuk. Kita kadang-kadang sombong perkasa, ya, ada manusia makhluk sombong, kena demam berdarah mati, Pak. Nyamuk, padahal itunya lemes deh itu. Ya, apa caranya dot darahnya masukkan? Kalau jarum kan keras, jarum yang ciptaan manusia itu. Ini jarumnya nyamuk ciptaan Allah ini enggak seperti jarum itu. Kok bisa, subhanallah, bisa nembus ke dalam
kulit. Itulah ajib. Di antaranya ada makhluk yang berpasang-pasangan, juga yang ajibah, yaitu menakjubkan kita. Al-gharibah itu yang aneh. Apa itu al-gharibah itu? Sebagaimana seperti yang ada di atas langit, kita nggak tahu. Makhluk Allah yang di atas langit kita nggak tahu. Makhluk Allah yang di bawah bumi kita juga nggak tahu apa isinya di atas dan apa isinya di bumi, kita nggak tahu. Nah, kemudian dan juga kita nggak tahu apa, juga ada sebagian makhluk yang kita tidak bisa melihatnya, kayak jin, kayak iblis. Ada sebagian manusia nggak bisa melihat itu semuanya. Kita nggak bisa melihat malaikat, ya. Kita tidak bisa melihat malaikat, tak bisa. Ini makhluk Allah juga begitu. Wa ayatul lahumul lailun naslakhu minhun nahar wallahu a'lam shawab. Ya. Kita insyaallah apa yang kita pelajari malam ini walaupun sedikit bermanfaat buat kita, khususnya buat saya. Jadi kita nanti kalau baca Yasin bisa tadabbur maknanya begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bihi wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim mutaqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.